Halo Sobis, kembali lagi sama aku Rizky. Nah, kali ini kita ada di Ompong Gende Coffee. Nah, buat kalian yang pengen tahu, biasanya kan aku tuh seringnya hanya sejauh ini sering buat video tentang bagaimana membuat signature. Kali ini kita agak sedikit berbeda karena kita bakal ngeroster sebuah kopi dari olahan biji hingga bisa kita sajikan di cangkir. Mau tahu gimana caranya? Langsung aja. Halo Bang. Halo Bang, Halo. dengan Bang Ikhlas. Ikhlas. Iya, Aduh. bener. Ini tadi kayak aku ngeliat lagi ngapain-ngapain laptop. Emang roasting kopi harus pakai laptop ya, Bang? Ya harusnya sih pakai Bang, karena Oh, gini kan, kalau kunci dari bisnis F&B itu kan by data, terus konsistensi kan. benar, benar, benar. Kalau kita buat makanan yang enak, itu kan gampang. Tapi terus-terusan konsisten untuk enak. Untuk nah menjaganya itu, ya? Iya benar. Benar, Jadi benar, butuh data seenggak ya kan. Oh, jadi fungsinya sendiri adalah lebih ke mana itu, Bang? Menggunakan laptop nih untuk roaster. Nanti kita jadi semua ada yang terjadi di sini itu dibaca by data. Oh, Nanti oke, di roasting itu kan ada yang namanya drying pass, terus ada namanya nanti Maillard reaction, terus nanti ada namanya proses developing. Oke, Nah, oke, itu nanti terekam di dalam data di si laptopnya. Oh, oke. Mungkin kita bakal mau ngapain nih, Bang? Nanti gini aja supaya ini kan nanti kita ngerosting aja. Oke, boleh, boleh. Siap. Boleh kita tunjuk ya, Bang? Gimana proses? Nah, jadi ini kan Bang, ini prosesnya tuh dari green bean dulu. Oh, ini namanya green bean. Boleh aku Iya, coba boleh, keluar nih, Bang? Bang? Boleh. Oke guys, nah mau lihat nih, ini namanya green bean. Oke, nah ini green bean namanya Iya, Bang. bener. Nanti kan, ini green bean nih. Nanti kita bakal masukin ke sini. Ini mesin kalau orang kopi bilangnya mesin apa? Roaster ya, bener ya, bener ya. Mesin roasting. Mesin roasting. Iya. Terus nanti kita masukin ke sini. Mm-mm. Terus nanti ke dalam. Oke. Nanti ada beberapa fase. Nanti kita rekam di sini. Kurang lebih proses untuk roastingnya sendiri berapa lama Bang? Dia itu sekitar 8 sampai 10 menit. 8 sampai 10 menit. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya Bang untuk melihat gimana sih proses nge-roasting kopi dari green bean sampai jadi. Boleh. Ini kita masukin ke sini dulu ya. Oke. Nah, Itu ada takarannya nggak Bang? ada. Kalau itu tadi Kalau- kira kurang lebih berapa itu? Kalau I- biasanya pada biasanya. umumnya. Idealnya kita itu selalu menggunakan 2/3 dari mesin roasting. Oh, oke. Supaya dia mendapatkan ruang, kan dia ada proses yang namanya itu endothermal sama eksotermal. Untuk mendapatkan keduanya idealnya itu di 2/3 Oh, oke. dari Dari mesin maksimum ya. Oke. Benar. Karena kita menggunakan mesin 1 kilo, jadinya kita pakai 750 gram. Oh, berarti sisa 25% lagi kurang lebih ya? Benar. Oke, oke, hampir. Ini kan ada waktunya, ini ada suhunya, suhu yang ini sama yang ini kan sama aja Bang. Oh. Terus nanti kan ini apinya. Wah. Terus apapun yang kita lakuin di sini nanti kita rekam ke sini. Oh. Gitu. Berarti kayak extend monitornya inilah gitu ya? Iya bener Bang. Oh, ini yang udah jadi Bang atau gimana? Itu defect-defectnya Bang. Oh, Kan- dipilah lagi ya? Ya. Waktu selesai nanti waktu di cooling kan dia ini kan. Nah, ini kan lagi dalam proses apa sih kalau kita bisa sebut Ini kalau fase awal ini kita sebutnya itu drying phase. drying phase. Ah. Nah, kurang lebih makan sekitar Sekitar 4 menitan lah. 4 si menit. drying phase-nya. Sebelum dia jatuh ke sini ya, Bang? Iya benar. Ah. Nah, kan gini, dari green bean tadi kan itu masih ada kadar air sekitar 12%. Oh, oke. Berarti mengurangi kadar airnya Ya, proses benar, ini. benar. Nah, mungkin banyak yang belum tahu kan. Biasanya kan kita sering ngelihat membuat ataupun mereview signature di tempat-tempat yang kita datangin. Nah, kali ini kita bakal ngeliat proses bagaimana dari green bean hingga bisa disajikan di kopi itu gini caranya. Ya, benar. Berarti nanti ada pemilahan lagi nggak Bang setelah di roasting di mesin ini? Ya nanti kan kita bakalan misahin setelah ini kan ada proses quality control namanya. Oke. Secara fisik tuh yang ada namanya yang kayak gini. Ini kan kadang-kadang yang nyangkut tuh. Oh, ada yang gosong ya. Ya, terus dia yang Ada yang gosong nih. kayak gini kan yang nyangkut-nyangkut di situ. Oke. Terus yang kayak gini tuh namanya dia itu adalah buah-buah yang nggak mateng. Oh, berarti Ah, tetap ada
dari green bean memang udah di quality control, Iya. di proses roastingnya juga masih ada Iya. lagi ya. Berarti Benar, emang benar. seketat itu untuk menciptakan beans ya gitu Iya, Bang. iya, Beans benar. yang bagus. Nah, kalau boleh tahu biji kopi yang tadi kita masukkan itu beansnya dari mana nih, Bang? Sidikalang. Sidikalang. Varietasnya Rasuna, Mm-mm. terus diproses sama Wahana Estate. Nah, kalau boleh tahu Sidikalang termasuk yang favorit nggak sih Bang? Karena aku sering dulu aku di Jawa sana, orang tuh minum kopinya beansnya banyak tuh yang nyari Sidikalang. Kalau kita sendiri sih Bang, kita nggak berpatokan sama Daerah ya? lagi Oke, ya. oke. Cuman kita kan ada beberapa apa ya namanya, para roaster itu masing-masing punya Taste ya? Ya, punya sourcingnya masing-masing lah. Oke. Beans mana yang lagi enak gitu-gitu sih. Biasanya kita kirimin sampel atau bahkan pas lagi cupping kita datang tertarik ya udah coba hubungi petaninya Oh, gitu. oke. Berarti udah nggak apa ya Bang? Kita bilang nggak susah harus dari beans mana. Mungkin zaman-zaman dulu kan Iya, terkenalnya kan beans dari ini. Oh, udah pasti enak Pasti nih. enak, Tapi iya. sekarang kan dengan menjamurnya bisnis coffee shop dan kopinya juga banyak Heeh. yang punya, sekarang itu udah nggak terkendala lagi ya. Kalau kita bisa bilang dulu tuh demand-nya gede tapi source-nya kurang. Tapi sekarang source-nya udah seimbang dengan demand-nya. Oke. Nah, makanya kalau kita sekarang tuh bukan ke arah ininya lagi sih, bukan daerahnya lagi. Lebih kepada proses, terus teritorinya di mana, terus nanti juga siapa yang ngeproses gitu-gitu sih, Bang. Nah, kalau bicara dengan mesin sendiri, Bang, kayaknya nggak banyak ya tempat coffee shop yang punya mesin sendiri kan, kalau bisa dibilang. Kalau sekarang sudah mulai sih, Bang. Sudah mulai, itu kan sudah mulai. beberapa tempat yang mungkin pernah kita datang dan aku pribadi bisa dihitung jari. Masih bisa pakai 10 jari ini masih bisa. Nah, apa sih Bang, kenapa sih Abang berani ngebuat di tempat kopi Abang sendiri, terus juga buat mesin sendiri juga di sini? Apa ya, Bang ya? Yang pertama pastinya ya supaya kita bisa ngejaga kualitas tuh pasti. Karena kan kita pengen tuh mindset itu ya dari hulu ke hilirnya kita yang mengelola semua. Oke. Berarti prosesnya itu dari hulu ke hilir udah emang kita yang pegang ya. Jadi nggak ada, at least quality control walaupun kita dulu bisanya di hilir, sekarang udah di hulu udah terjamin ya karena Ya, prosesnya gitu lah. kita yang megang. Bener-bener. Seenggaknya di setiap fasenya kan kita bisa nge-quality lah gitu kan. Kalau petaninya ya udah urusan petaninya. Terus kalau pokoknya kita menerima bahan bukan setengah jadi, kita mengelola dari bahan baku, bahan baku sampai ke proses apa ya namanya, proses airnya lah ya, end produknya lah. Nah, bicara tentang roasting sendiri, berarti Abang termasuk yang jual juga dong ke beberapa tempat. Karena kan di sini Abang menyediakan mesin roasting kan, at least orang punya beans untuk roastingnya. Berarti membuka jasa itu ke luar juga apa emang khusus di sini aja? Kalau kita jasa roasting enggak sih Bang, kalau untuk sekarang kita nggak nge-provide kalau kita itu jasa roasting gitu kan. Tapi kita ada beberapa jual package untuk kopi lah. Kita beberapa juga ada nge-supply lah, mensupply beberapa coffee shop. Oh, oke. Tapi berarti kita bisa bilang tertentu ya, nggak terlalu Tidak terlalu massal lah. Iya, nggak terlalu massal, sorry maksudnya. Nah, ini dikit lagi nih Bang, apa masih lama lagi nih? Ini kurang lebih sekitar 1 menit 2 menit lagi sih Bang. Oke, nggak sabar. Tapi langsung kalau dipegang ini panas di sini kopi. Panas ya beneran. bener. Makanya kan kalau di sini tuh keringatan nih kita Bang. Ya, bener. AC juga nggak mempan ya, Nggak guys. Kalau kalian punya mesin roasting, AC, itu penting. Penting, sangat penting Bang. Karena bisa overheat nggak sih Bang kalau mesin ini sendiri terlalu panas? Bisa overheat nggak? Harusnya enggak sih Bang. Harusnya enggak. Berarti aman, guys. Cuman kalau kalian mau panas-panasan, silahkan. Tapi cukup panas kerasa di sini. Nah, bicara soal mesin nih Bang, mungkin kita pengen tahu sih, awam ya, mungkin awam bagi semua orang. Berapa sih harga satu mesin kayak gini? Kalau mesin ini kan kebutuhan 1 kilo. Oke, dia ada ada tankernya gitu ya, per kilo, per 1 kilo, 2 kilo. Paling tinggi berapa kilo biasa? Yang paling tinggi untuk sekarang tuh ada sekitar 60 kiloan. Wih, Nah, tergantung merek juga sih Bang. Kalau ini kan kebetulan dia impor tapi tetap Asia Tenggara, Vietnam. Terus kalau ibaratkan yang paling mahal mesin produksi tetap kan Jerman. Nah, kalau range harga itu ya pasti semakin gede, kapasitas semakin mahal. Nah, mungkin orang pengen tahu nih,
mungkin awam kan. Berapa sih harga mesin roaster umumnya nih? Kalau sekarang kalau buatan lokal sama ya kayak gini lah yang impor tetap masih dekat-dekat gitu ya. Ya, ASEAN, made in masih Asia Asia lah, ya, yang masih Asia. made in Indonesia itu range-nya itu yang 1 kilo sekitar 80 jutaan gitu lah. 80 sampai 90 jutaan. Dan ini udah cukup mumpuni untuk kalau di satu bisnis tempat kopi dan punya roaster sendiri udah mumpuni untuk tempat itu sendiri udah cukup nggak sih? Kalau untuk small coffee shop cukup sih. Cukup. Makanya kan tadi kan kita nggak mau masal kan. Karena untuk kita sendiri kan kita keteteran kadang-kadang untuk ngerosting kan. Benar. Berarti sesuai sama kebutuhan kalian. Mungkin Bang Ikhlas beli ini mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan tempatnya juga. Karena juga belum kepikiran untuk masal ya Bang? Iya benar. Karena ya lumayan 2 mesin ini 1 mobil. Ini termasuk murah sih Bang. Kalau ibaratkan yang buatan Eropa gitu kan. Itu seenggak-enggaknya kalau ibaratkan sekilonya aja kalau Innova dapat sih. Innova dapat. Gila Innova dapat. Wih, ngeletup gitu ya kayak popcorn. Ya, itu dia first crack-nya Bang. Oh. Itu yang gagal ya, Bang? Enggak, dia kan setelah tadi kadar airnya Dikurangi kan bakal meletup kan Bang. Oh. Nah, itu namanya first crack. First crack. Dari situ nanti kita menghitung waktu developnya. Oke. Berapa menit, mau gimana gitu. Ya tergantung roasteran masing-masing lah. Oke. Ini proses apa sih kalau yang diputar gini namanya? Nah, ini pendinginan, cooling. Oh. Nah, nanti kan tadi panas nih tadi, Ya. panasnya sampai 200 derajat. Terus hangat banget. Hangat. Terus nanti di bawahnya ada kipas untuk menyedot keluar. Oh, berarti ini kipas, guys. Dia ada penyedotnya sampai keluar. Biasanya 3 sampai 4 menit tuh udah Dingin dapat ya. suhu ruang lah. Oh, suhu ruang. Nah, setelah proses pendinginan ini, Bang, kita bakal kemana lagi tuh, Bang? Nah, setelah proses pendinginan ini ada nama resting, Bang. Resting. Ya. Kan ini kan tadi ada terjadi proses perubahan kimia lah kan dari dari air tadi, kadar air tadi. Kan terpecahlah beberapa molekul-molekul di sini. Supaya dia mendapatkan rasa yang optimum, dia mesti diistirahatkan dulu. Antara 7 sampai 15 hari. Oh, gitu. Berarti kayak kalau mangga diperem nih istilahnya. Ya, benar. Oke, berarti setelah didinginkan baru disimpan ke wadah Disimpan ke ya. wadah, ya, Wadah. Oke. Simpan ke wadah, terus nanti 7 sampai 10 hari terus kita quality lagi. Oh, oke. Kita Itu cupping biar lagi. apa sih, Bang? Proses itu? Nah, kan kalau si bisnis F&B yang paling penting itu kan konsisten rasa kan, Bang. Nah, nanti kan ini kan kita profile nih. Rasa yang hari ini dengan hari besoknya itu harus sama kan gitu kan. Nah, itulah fungsinya quality control sebenarnya di si proses roasting sendiri. Tapi gimana sih, Bang, menyeleksi hari ini dengan beberapa lusa kemudian itu tetap sama tuh gimana caranya? Sanggang kan tetap pakai lidah sih, Bang. Ya. Sanggangannya kan perubahan itu pasti terjadi. Sanggangannya tapi tetap di spektrum yang sama lah. Oke. Susah ya, langsung pakai indra ya. Susah. Belum ada mesin yang menjaga, yang membuat apa ya, diagram ataupun quality control yang menyesuaikan apa sih namanya, konsisten sebuah rasa ya, belum ada ya. Masih manusia. Makanya kan di kopi kan kita juga ada tuh yang sertifikasi key grader gitu kan. Di situ SCA sensory gitu-gitu sih, Bang. Tetap yang namanya itu kalau di industri F&B, quality control itu adalah indera perasanya manusia. Wah, itu nggak akan bisa digantikan dengan robot ya, Bang? Nggak akan bisa digantiin. Mungkin proses roaster bisa, Ya, grinder bisa, tapi untuk menjaga kualitas dan quality control rasa tetap di kita. ya benar. Nah, mungkin Bang, pertanyaan nih Bang, tentang seberapa sulit sih menjalankan satu bisnis yang Abang jalanin di Ompong Gede Kopi, ditambah tetap ngejaga kualitasnya dengan membuat kopi dan ngerosting sendiri itu gimana sih bagi waktunya, Bang? Nggak kerepotan gitu? Sebenarnya sih kembali lagi, Bang, ya kalau dikerjain sendiri pasti repot. Iya. Makanya kalau kita itu selalu ngebentuk tim dulu sih, terus ngebagi-bagi tanggung jawab. Nah, kalau aku tanggung jawabnya di
pra produksi. Oke. Nah, yang kayak gini kan, ngerosting, terus ibaratkan mungkin manajemen, pendataan semua, terus nanti yang di bar ada lagi orangnya. Oke, berarti nggak semua abang ya, nggak melulu semua tentang abang. Oke guys, mungkin ini kan lagi proses pendinginan. Oh iya, cepat ya bang. Yang kalau luwak itu kayak mana bang? Dia dimakan sama manusianya gitu, Sama luaknya bang. Gimik itu sih bang. Hah? Gimik. Gimik? Jadi gimana caranya? Kayak apa ya bang ya? Kalau di industri ini kan masih lah bang, masih umum lah kan. Apa namanya, kita bilang tuh Kopi luwak. gimmick itu yang masih harus inilah, harus ada lah gitu kan. Sebenarnya kan luwak itu dia bakalan, insting itu bakal makan buah yang benar-benar matang. Itu sebenarnya kan. Terus nanti diprosesnya, dicernanya dalam tubuhnya, terus dikeluarkannya lagi. Nah sebenarnya kan kalau apa ya bang ya, secara hygiene kan sebenarnya nggak nemu. Ya, Bang. benar. Karena kan udah dicerna dia di dalam ininya, Perutnya kan. Ya. Cuman ya kadang-kadang karena dibilang itu adalah ya gimmicknya lah bang. Sama kayak kopi Mandeling dulu lah. Dulu kan dibilang kopi Mandeling itu yang paling enak. Nah sekarang kan kenyataannya enggak juga. Gitu sih bang. Nah, aku pengen tahu sih kayak mana sih cara ngebuat beans yang aku pernah ngerasai punya temen lah. Dia bawa beans dibuat ada rasa pisangnya gitu. Itu ke proses pasca panen bang. Oh, Ya. oke. Bukan di roastingnya atau di waktu masih jadi green bean-nya ya, Bang? Jadi kan gini, dari tanaman kopi berbuah, terus berbuah nanti diproses. Nah, Diproses, si prosesor itu menciptakan bahan baku untuk si roaster. Nah kami si roaster tugasnya menciptakan rasa. Setelah kami ciptakan rasa nanti ke barista. Barista lah ibaratkan yang mengartikan itu semua menjadi sebuah produk. Nah proses yang tadi terjadi itu letaknya si prosesor bang. Dia menciptakan kan ada apa ya namanya, asam organik lah. Asam organik yang untuk kami pecah pakai mesin ini. Nah gitu. Nanti kalau ibaratkan rasa-rasa kayak gitu biasanya terjadi di proses pasca panen yang natural ataupun anaerobik natural. Oh, oke. Soal kan ngerasa digiling langsung di grinder. Wah, belum pernah nih rasanya. Ya tetap ada lah yang harus kita bersihin. Yang kayak gini kan. Dia kan hasil dari buah yang nggak matang. Terus tetap di roasting kan jadinya kayak gitu, dia keriput-keriput gitu bang. Dia kayak kering gitu ya, Bang? Iya, benar. Karena udah kadar airnya sedikit, ditambah di dry lagi untuk kering, dia menjadi keriting ya. Yang bagus tuh yang kayak gini ya, Bang? Iya benar. Oke, ini nanti tinggal grinder aja, Bang? Ya. Oke. Gimana bang? Mau kita cobain yang udah di roasting di sana? Boleh, kita coba ya langsung. Ini kita ada ini bang. Kita ada biji impor dari Ethiopia. Ethiopia ini tempat asal kopi. Ya. Ya, bisa dibilang gitu kan? Ya. Asal mula muasal kopi itu ada kan? Selama ini kan kalau kita tuh kopi selalu rasanya identik dengan pahit kan. Oke, benar. Nah kalau ini dia ada cherry, ada kayak semacam jambu pelutuknya, jambu bijinya, sama ada aroma Guava, gitu. guava, bunga, dan cherry. Ya. Kita coba aja ya bang. Boleh. Nah, ini sendiri dijual massal juga nggak, Bang? Ya, kalau ini kita jual massal sih bang. Kalau yang ini. Tuh, bang. Nah, bang. Mau cium dulu. Oh iya ya. Ya. Rasanya tuh ada bunga-bunganya. Nah, benar. Sirsa ya, Bang? Ada sih ya rasanya. Asam-asamnya. Asamnya, ya, benar. Gila ya, baru tahu nih ada kopi bisa kayak gini. Ini prosesnya sendiri gimana tuh, Bang? Kayak Dia- tadi Abang bilang tadi ya? Dia itu prosesnya anaerobik natural bang. Keren.
Wah, grinder cepat banget ya. Itu filter ya. Ya, ini filternya. Kita masukin ke sini. Ini kan ada beberapa dripper nih, Bang. Ini yang paling umum untuk kita pakai sekarang karena dia itu hybrid. Oke. Dia bisa imersi, merendam, dan bisa juga untuk nyaring. Oke. Wih, dibuang ya, Bang? Ya, ini kan prosesnya namanya preheat dulu, Bang. Sekalian nyuci si kertas-kertasnya itu supaya kalau ada zat-zat yang tidak kita inginkan juga pakai herangan. Hmm. Berarti ini kita bakal buat Amerika apa ya? Kalau ini sih namanya filter, Bang. Manual brew lah. Oh ya, Manual manual brew, bener. Manual brew. Astaga. Oke, taruh di atas. Terus kita rapiin Itu proses apa? Supaya apa? supaya si permukaan itu rata semua, Bang. Karena ini kan bakal kita basahin kan. Nah, ini proses ininya disebut apa, Bang? Ini proses pertama ini kita sebut dengan proses blooming, Bang. Dia fungsinya untuk mengeluarkan gas CO2 dari si ground potnya tadi. Kurang lebih memakan waktu berapa lama? Ini ya, Bang? Sekitar 30 detik sih, Bang. 30 detik. 30 detik. Nanti kita rilis tuh si CO2-nya kan ini menggelembung nih, Bang. Iya, baunya juga kerasa. Iya. Nah, setelah 30 detik kita klik. Oh, oke. Nah, Baru di ini lagi ya? dituang lagi. Oh. Nah, Boleh aku coba proses nuangnya gimana, Bang? boleh, Bang. Tetap. Boleh. Kayak biasa aja. Nah, makanya kalau pakai metode ini dia Oke, lebih kebanyakan. nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Oh, Dia ini terus ya, terus lagi, Bang. ada terus. batasnya nggak? Nggak ada, nanti ya. Terus aja, Bang. Terus oke, nanti sampai ininya 150, Bang. Oh, Nah, tuangnya takarannya. terus, ya. Oke, hop. Nah, Aduh, kelebihan. nggak apa-apa, Bang. Nah, kalau karena dia si hybrid, Hah? apa namanya? Proses pouring tadi bisa kita kita Seleksi lagi. tidak terlalu penting lah. Gitu. Oh. Karena dia di imersi dulu. Gitu. Kalau menggunakan 2 dripper ini kan dia lebih advance lah. Si pouringan itu Basic lah. beginner Beginner untuk pemula. ya. Habis itu diami 30 detik, Iya, nanti tarik di- lagi. ini lagi, Bang, step lagi. Diklik lagi. Gini. Oke. Nah, biasanya kalau di sini pouringan ketiga itu nggak kita klik lagi, Bang. Kenapa, Bang? Karena kita nggak perlu lagi bahkan mengekstraksi terlalu lama lagi gitu. Kita Mungkin perlunya udah di proses yang paling penting itu di 1-2 ya, Bang? Iya, Karena benar. mungkin 1-2 itu yang apa ya? Sarinya ya. menciptakan kan masing-masing teknik sih, Bang. Iya, nah, iya. kalau di pertama kan blooming. Oke. Terus yang kedua tuh kan dia biasa mengekstraksi acidity-nya gitu. Nah, yang ketiga Karena ini? yang ketiga ini dia biasanya tuh si body sama si sweetness-nya. Oh. Jadi kayak ada diagramnya gitu ya, Bang, Iya, untuk benar. mendapatkan rasanya. Rasanya, iya. Yang pertama itu apa namanya? Yang pertama itu biasanya kan kita membuka ruang untuk ekstraksi dulu, blooming. Blooming. Nah, dan proses kedua itu biasanya acidity sama sweetness. Oke. Yang ketiga itu body dengan sweetness. Oh. Itu sumpah baru tahu. Ternyata sekompleks itu ya membuat kopi dan teknik-tekniknya. Nah, kalau biasanya kan kalau di apa namanya ya, kalau ibaratkan manual brew itu kita selalu menghindari 2, Apa tuh, Bang? under extract sama over extract. Under itu berlebihan ya? Under enggak, Di bawah ya? di bawah ya. Oke. Kita tuh mengejar yang namanya ideal extraction. Oke. Nah, kenapa? Karena dia itu under itu nanti rasanya bakal acidic, terus dry. Kalau over dia nanti bitter sama dry juga. Kan kita nggak suka tuh ibaratkan minum kopi yang terlalu mengganggu di Tenggorokan. ya. Benar. Apa ya? Seret ya kalau Iya, benar. bawahnya mau minum air terus. Nah, ini udah kelar ya, Bang, prosesnya? Oke, siap. Nggak perlu. Oke, ini udah siap, Bang. Oke. Nah, pertama aromanya dulu, Bang. Bang, panas. Oh iya, lupa. Terpecah pula nanti.
diputar aja gini bang, biar dapat Oh. aromanya. Nah, hati-hati. Ah, ya. Kameramen, cium wangi ya? Cium wangi. Kayak ada bunga apa gitu. Nah, gitu deh. Asamnya juga dapet. Nah, nih bang, silakan. Abang fotografer silakan. Ini kita cobain. Masih hangat. Ini berarti nggak ada campuran apa-apa ya? Nggak ada. Pure beans dari Ethiopia. Utopia. Wah, bunganya bang sih. Ya, Ini pertama kali dapat tuh rasa bunganya nih. bunganya ya benar. Kalau Ethiopia itu dia memang selalu karakternya itu flower, terus habis itu beri-berian. Hanya ke sana sih. Pahitnya di akhir. Dia kayak ada top sama notes ya kalau parfum ya. bener, bener. Top notes. Ya, kita juga kalau di kopi bicaranya itu tentang notes juga, Bang. Oh, Nah, kalau ini topnya jelas bunga. ya. Paling terasa. Pahitnya di ujung. Ini sebenarnya over sih, Bang. Ini kita over sebenarnya ekstraknya. Kenapa Karena ada bitternya di belakang kan. Walaupun bitternya itu masih belum yang terlalu mengganggu gitu. Ya. Tapi tetap ada kan. Kelihatan, Sensasi ya. di sininya ya. Ya. sensasi Oh, di- itu namanya bitter, Bang. Nah, sensasi di sini itu kan kurang enak ini kan. Aftertaste-nya kurang Ya, nyaman lah. bukan barista ya, tapi hari ini sehari mengikuti menjadi Kang Roaster, terus dari Green Bean, terus kita seduh di sini menjadi sebuah kopi apa sih namanya? Manual brew. Manual brew. Nah, oke, hari ini cukup sampai di sini. Kalian yang mau cobai kopinya dari Ompong Gede Kopi langsung aja ke sini karena memang jujur beans-beansnya juga menarik ya. Apalagi yang baru kita buat ini cukup sensasional karena belum pernah Sobis akunya sendiri selama nge-host ngebuat beans sendiri sampai disajikan ke kopi. Kalau gitu aku Rizky mohon pamit, sampai jumpa di Grebek Bisnis selanjutnya.